Spin-off Tanya Oh Tanya. Jam 8 pagi Brianna tiba di kantor Albert. Tak perlu repot-repot memarkir mobilnya di parkiran VIP. Dia cukup berhenti di depan lobi lalu memberikan kunci mobil pada valet parking yang bertugas. Brianna memakai blaus rajut lengan panjang warna mocha dipadu rok epekat sebatas betis. Dia menguncir rambutnya ke atas dan mengenakan sepatu boots coklat tua plus tas selempang berbahan kanvas warna kaki. Riasan natural di wajahnya membuat penampilan Brianna semakin cantik paripurna. Diam-diam Tanya melihat kemunculan Brianna sejak turun dari mobil. Pagi-pagi si ayam kampus mau ngapain, sih? Dia bawa mobil. Pasti itu mobil hasil rayuan mautnya pada Pak Albert. Tanya mengoceh sendirian dengan wajah suram. Di sisi lain Tanya merasa insecure dengan penampilan super kaci Brianna. Bibirnya maju mundur serong kiri serong kanan, cuping hidungnya naik sebelah. Entah mirip artis antagonis siapa Tanya saat itu. Tan, lihatin siapa sampai mencong-mencong itu bibir? Tepuk Laras di bahu Tanya. Si ayam kampus pagi-pagi sudah nyatronin Pak Albert. Gilingan gak sih itu anak? Tanya mendelik sewot. Laras memicing, dia melihat Brianna dengan penampilannya yang mempesona. Ya ada yang harus dikerjain dengan Pak Albert mungkin? Sahut Laras anteng. Kerja apaan? Saling ngerjain di ruang rahasia? Tuding Tanya tanpa henti. Capek, deh. Laras menepuk dahi lalu melenggang meninggalkan Tanya. Tanya mengekor langkah Laras menuju lift. Sial, dia nunggu di lift karyawan lagi. Gerutu Tanya saat melihat Brianna berdiri santai di depan lift. Halo, pagi. Sapa Laras pada Brianna. Mau ketemu Pak Albert? Halo, pagi juga, Bu. Iya saya mau ketemu Pak Albert. Sahut Brianna manis. Pak Albert biasanya sudah lebih dulu datang daripada staf-stafnya. Ucap Laras segera masuk lift yang sudah terbuka. Beberapa karyawan masuk lift termasuk Tanya. Brianna sempat melirik penampilan Tanya yang terlihat sopan kali ini. Nah, pakai baju formal dan sopan ke kantor jauh lebih baik dan elegan. Daripada kayak kemarin mamer-mamerin melon gak jelas sama atasan. Ya ampun, melon dia kenapa big banget, sih? Gak berat apa bawanya? Brianna mengoceh dalam hati. Di dalam lift parfum Brianna menguar, tapi tetap tercium saf dan fresh. Bahkan Albert yang tak suka parfum saja pun betah menghidu aroma parfum Brianna. Setibanya di lantai di mana Albert berada, Brianna duduk di ruang lobi mini sekretaris. Dia mengirim pesan pada Albert jika dirinya sudah ada di kantor. Brianna tak ingin tiba-tiba masuk ke ruangan Albert. Kamu sudah di kantor? Pagi sekali. Balas Albert. Di apartemen ada besti rempong. Apa Om sudah sarapan? Albert terdiam beberapa saat membaca pesan Brianna. Apa gadis ini belum sarapan? Dia ingin mengajak sarapan bersama. Albert bertanya-tanya sendiri. Lama banget jawabnya. Pasti bingung. Kalau bilang belum sarapan takut diminta sarapan bareng. Tapi kalau bilang sudah sarapan, tak akan bisa menolak ajakanku sarapan bareng. Iya, kan? Pesan Brianna masuk lagi. Memang kamu belum sarapan? Balas Albert. Sudah, dong. Balas Brianna dengan emot bunga bertebaran. Masuklah ke ruanganku. Pinta Albert. Om panggil aku saja lewat sekretaris Om. Aku nggak enak main selonong masuk ruangan CEO. Kesannya eksklusif banget aku main masuk-masuk aja. Balas Brianna. Albert menelpon Laras dan minta Brianna masuk ruangan. Nona Brianna, silakan masuk ruangan Pak Albert. Ujar Laras setelah mendapat perintah dari Albert. Brianna tersenyum dan mengangguk sopan. Dia beranjak dari sofa lalu masuk ruangan Albert diikuti tatapan tajam dari Tanya. Ras, Ibu Komisaris mau datang ke perusahaan jam 10 pagi. Barusan Pak Presdir bilang padaku.
Bayu yang merupakan salah satu staf Diamond Design handal lewat di meja Laras. Seketika rona suram di wajah Tanya berubah ceria. Ah, kesempatan baik tidak boleh ditunda. Aku harus melaporkan ayam kampus sok jual mahal itu pada ibu komis. Desis Tanya. Hah, kamu jangan asal mengadu. Kau tegur Laras. Aku nggak asal, Bu Laras. Sahut Tanya. Kalau Nona Briana itu tunangannya Pak Albert gimana? Nanti kamu yang malu, loh. Hah, tunangan? Yang bener aja. Kalau memang dia tunangan Pak Albert, mana mungkin masuk ruangan tunangannya sendiri harus izin sekretaris. Padahal kemarin berduaan di ruang rahasia. Jelas-jelas dia ayam kampus yang mencoba memanfaatkan keluguan Pak Albert. Tuding Tanya tak kenal lelah. Laras menghela napas keras. Embulah, abti yuelah. Serah, diingetin rekan kerja ndablek bener. Laras hanya mengedikan bahu lalu kembali fokus dengan pekerjaannya. Tanya melihat jam berkali-kali, dia sudah tak sabar ingin mengadukan perihal Albert yang dimanfaatkan oleh Briana. Jam 10 tiba, Den tiba di perusahaan dan langsung masuk ruangan Arik suaminya yang kini menjabat sebagai presiden direktur di Poly Corporation. Den sudah jarang pergi ke perusahaan. Arik dan Albert sudah mengemban tanggung jawab di Poly. Akhirnya Den memiliki penerus sah mewariskan perusahaannya. Mana ada seorang komisaris rela datang ke kantor hanya untuk menginterview seorang staf? Kau mau interview calon staf baru atau calon menantu? Ucap Arik tersenyum seraya memeluk Den dan mendaratkan morning kiss di kedua pipi istrinya itu. Dua-duanya! Sahut Den. Apa dia sudah datang? Tadi Bayu laporan, Briana datang jam 8 pagi. Dia ada di ruangan Albert sekarang. Jawab Arik. Apa Albert baik-baik saja berduaan dengan gadis itu selama 2 jam? Tanya Den. Ya, buktinya tidak terjadi apa-apa. Tak ada huru-hara, berarti aman, toh? Arik merangkul bahu Den lalu duduk di sofa. Tapi lalu terdengar ketukan pelan di pintu ruangan. Masuk! Sahut Arik. Muncul Tanya di ruangan Arik. Singkat kata singkat cerita Tanya begitu berapi-api menceritakan si ayam kampus yang dia maksud. Arik dan Den tetap menyimak dengan antusias dan tetap tenang. Setelah Tanya mengadukan Briana pada Den, giliran Den yang bertanya. Jadi kamu yakin kalau gadis yang bernama Briana itu apa tadi kamu bilang? Ayam kampus, Bu. Jawab Tanya cepat. Ya, mereka berduaan di ruang rahasia selama jam makan siang? Tanya Den lagi. Iya, Bu. Tanya senang melihat respon Den. Oke, terima kasih untuk informasinya. Kami akan memeriksa kelayakan Nona Briana untuk bekerja di perusahaan ini. Jawab Den. Karyawan, Bu? Tanya terkejut. Ya, kemarin klien dari Jerman adalah Nona Briana yang menjadi penerjemahnya. Apa Pak Albert tidak memberitahumu? Den tetap tersenyum tenang melihat salah satu staf sekretaris Albert merupakan salah satu yang ternyata menaruh perhatian lebih pada Albert. Tanya keluar dari ruangan Arik dan dia semakin merasa kesal karena Briana akan menjadi karyawan di perusahaan. Sial! Pasti dia sudah merayu Pak Albert dengan segala cara untuk bisa bekerja di sini. Tanya berjalan dengan mengentakkan kaki menuju pantry. Tanya menyeduh kopi dari mesin pembuat kopi. Dia melamun membayangkan hari-harinya yang tidak akan nyaman jika Briana bekerja satu tim dengannya. Semoga saja tidak diterima. Aku sudah melaporkan gadis itu yang sudah berani merayu Pak Albert. Gumam Tanya merasa yakin jika Arik dan Den bisa menghalau Briana dengan mudah. Spin-off karyawan baru. Den dan Arik memanggil Albert ke ruangan. Spin-off karyawan baru. Den dan Arik memanggil Albert ke ruangannya. Keduanya menginterogasi Albert. Mama dengar kabar yang tidak menyenangkan tentangmu dan Bri.
Dane duduk tegak dengan tumpang kaki serta kedua tangan bertumpu pada masing-masing lengan sofa berbahan kulit. Kabar tidak menyenangkan apa, Ma? Tanya Albert heran. Kamu kerap membawa Brianna berlama-lama di ruang kerja, bahkan berduaan di ruang rahasia. Bisik Dane pelan. Albert melongo dan mengernyit. Siapa yang mengatakan itu? Kalau memang Mama dan Papa harus cepat-cepat punya cucu, kamu jangan lama-lama mengenalkan Brianna sebagai calon istrimu. Ucap Dane tetap santai. Albert tersedak, wajahnya memerah. Mama, aku dan Brianna di ruang rahasia tidak melakukan apa-apa. Albert membelah dirinya dengan panik. Dane melirik Albert dengan sudut matanya. Ma, aku nggak pernah punya hubungan apa-apa dengan gadis manapun. Ucap Albert. Tidak punya hubungan, kenapa berdua-duaan di ruang rahasia? Itu nggak seperti yang Mama dan Papa bayangkan. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami berdua hanya tidur saja. What? Kalian tidur bersama di ruang rahasia? Dane dan Arik spontan terkejut. Aduh, Bu, bukan begitu maksudku, Mam. Gimana aku jelasinnya, ya? Albert semakin panik. Dia salah memberikan jawaban. Coba jelaskan dengan tenang. Kalau memang kalian tidur bersama ya harus jujur, nanti akan Mama segera halalkan. Kenapa harus main uang muka di awal? Gak bagus, Albert. Dane menunjuk-nunjuk Albert dengan jari telunjuknya seraya menggeleng berkali-kali. Mama, aku anakmu. Aku bukan lelaki seperti itu. Kami memang tidur bersama, tapi di kursi masing-masing, kami. Albert menjelaskan dengan rinci dan detail sejak pertama dia mengajak Brianna. Dia menceritakan awal mula perkenalan dirinya dengan Brianna hingga bisa terjadi tidur bersama di ruang rahasia. Dane dan Arik tersenyum, senang rasanya bisa mencandai Albert tentang perempuan. Keduanya tentu saja tidak percaya dengan aduan tanya. Mereka lebih percaya dengan Albert, anak mereka sendiri. Tapi Dane dan Arik ingin sesekali menggoda Albert dan ingin mengetahui perasaannya pada seorang gadis, dalam hal ini adalah Brianna. Albert tidak akan mengajak sekretaris perempuan pergi kemanapun bertemu dengan klien atau rekan bisnis. Dia selalu memilih asisten pria. Mendengar Albert berhasil mendapatkan klien dari Jerman berkat Brianna, tentu saja itu adalah prestasi tersendiri bagi Albert di mata Dane dan Arik. Iya, Nak. Kami percaya padamu, kok. Dane menepuk-nepuk bahu Albert setelah Albert menceritakan dengan terperinci pertemuan demi pertemuannya dengan Brianna. Dane yakin Albert mulai menyukai lawan jenis dan dia merasa senang, terlebih gadis itu adalah Brianna, adik Daniel Clinton. Orang tua Daniel menjalin kerjasama dengan Sean Dharmawangsa. Reputasi Brianna meski sedikit bebas, tapi tetap terkendali dan bisa menempatkan diri. Dane pun menyukai Brianna sejak pandangan pertama. Wawancara Brianna dengan Dane hanya sekedar formalitas. Gadis itu sudah mendapat restu untuk berada di dekat Albert. Tapi Albert menempatkan Brianna sebagai staf biasa di tim sekretaris, bukan sebagai asisten pribadinya. Alhasil, keputusan Albert membuatnya gerah dan semakin memanas. Dia harus satu tim dengan ayam kampus yang sudah menjegalnya untuk bisa merayu dan mendekati Albert. Muka kusut amat dari pagi, lupa disetrika? Kau tegur laras menahan geli karena aduan tanya pada Dane tidak mempan. Ku bilang apa? Jangan gegabah. Dane mengenalkan Brianna sebagai penerjemah Albert saat bertemu dengan klien dari Jerman dan kini akan bekerja sebagai staf di tim sekretaris. Yang kau bilang ayam kampus ternyata seorang translator handal, Tan. Makanya jangan suka menilai buku dari judul dan covernya saja. Baca dulu isinya, biar nggak malu. Kikik laras. Tanya diam saja seraya bersidekap sebal melihat ke arah Brianna yang berdiri di sisi Dane. Bu Komis, langsung lo yang mengenalkan Nona Brianna. Apa kamu nggak tambah insecure? Apa jangan-jangan sebetulnya Brianna adalah calon mantu Bu Komis, Tan? Dia berkedok staf saja di sini untuk memata-matai Pak Albert biar tidak ada yang ganggu.
Laras tak henti-hentinya meledek tanya. Bu Laras yang baik dan senior yang handal, bisakah diam? Sejak pagi kenapa terus mengomporiku, sih? Gerutu tanya. Bukan mengompori tapi membuatmu sadar biar nggak suuzon terus sama orang. Biar kalau mimpi jangan tinggi-tinggi nanti sakit kalau nyusruk. Laras menjawab tenang. Tanya merasa ingin sekali mencakar wajah Briana yang tersenyum ramah pada setiap orang. Meja untuk Briana tepat di kubikel seberang dan berhadapan dengannya. Bu Laras, boleh tukeran meja, nggak? Tanya Tanya. Nomor, ini meja kebesaranku dan aku sudah sangat nyaman berada di sini. Laras menjawab tegas. Mulai hari itu juga Briana sudah aktif bekerja. Albert meminta tim sekretaris mengajari Briana banyak hal. Rekan-rekan di tim sekretaris menyambut Briana dengan ramah dan antusias. Wajah baru, masih muda, cantik pula. Fresh banget kantor kita hari ini. Celetuk Bayu. Briana hanya tersenyum tersipu-sipu. Albert melirik Bayu, entah kenapa ada perasaan tidak nyaman di hati Albert melihat bukan hanya Bayu lelaki yang antusias menyambut Briana. Setelah makan siang Briana benar-benar fokus dengan arahan senior-seniornya. Bekerja di kantor Albert memang bukan untuk main-main bagi Briana. Dia serius dan fokus dengan pekerjaan barunya hingga tak peduli dengan Albert yang tiba-tiba saja mondar-mandir keluar ruangan hanya untuk melihat Briana. Gadis itu tampak sungguh-sungguh di hari pertamanya bekerja. Batin Albert. Di ruangannya Albert mendadak tidak bisa fokus. Dia kerap melirik jendela hanya untuk melihat Briana yang tak peduli dengannya. Dia menikmati arahan para seniornya. Kenapa yang mengajarinya lelaki semua? Karyawan perempuan tak ada yang mau mengajarinya. Gumam Albert sendirian di ruangannya. Albert keluar lagi menuju pantry dengan alasan ingin membuat kopi sendiri. Padahal dia baru saja keluar dari ruangan mesin fotokopi. Laras yang memang memperhatikan gelagat Albert keheranan sendiri. Tan, Pak Albert sejak kapan suka kopi? Doi bukannya hanya doyan susu jahe? Tanya Laras yang mencium aroma kopi dari gelas yang dibawa Albert saat melewati mejanya. Tahu, biarin aja dia bikin apa-apa sendiri sekarang. Sahut Tanya masa bodoh. Deh, yang patah hati. Ujar Laras. Terus dari tadi bolak-balik saja, entah masuk lift tahu kemana. Keluar masuk lift terus. Udah gitu fotokopi sendiri pula, biasanya nyuruh Bayu. Terus barusan bikin kopi. Aneh nggak sih? Tanya Laras. Tanya diam saja, tapi lalu dia melirik Briana yang sejak tadi memang hanya fokus dengan pekerjaannya, bahkan terkesan tak peduli dengan Albert yang bolak-balik keluar masuk ruangan. Cewek bernama Briana itu lagi sok jual mahal kali, ya. Terus kenapa Pak Albert jadi absurd gitu tingkahnya hari ini? Gumam Tanya sebal. Makanya ku bilang dari tadi. Pak Albert kayaknya gerah lihat Briana deket-deket karyawan cowok. Ujar Laras. Tanya melirik ruangan Albert. Biar sajalah itu perempuan didekati karyawan cowok. Panas-panas kalian, deh. Emang boleh cuma aku aja yang panas? Gourutu tanya. Sudahlah kita fokus bekerja lagi. Ajak Laras. Tanya mendelik sinis pada Briana. Dia tidak akan membiarkan Briana menjadi karyawan cemerlang, sebisa mungkin dirinya akan menjegal keberhasilan Briana di kantor. Spin-off kolam renang menjadi saksi. Nawang sudah pulih seutuhnya. Dia kini kerap membantu Alex yang jalannya masih disangga tongkat. Lemah amat jalan harus pakai tongkat? Ujar Nawang.